Ustadz Hadi Hidayat lewat kanal YouTube, beliau mengatakan bahwa dalam tahapan kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, ada satu bagian episode kehidupan itu yang sering diistilahkan oleh manusia dengan kegagalan. Dalam pelajaran kita berharap mendapatkan nilai sempurna, ternyata gagal. Ada yang mencoba meraih pekerjaan, mencari sehingga luar biasa terperas keringat, berjalan kaki, menaiki beragam jenis kendaraan untuk mendapatkan apa yang diimpikan, ternyata gagal. Bahkan ada orang yang mencoba untuk berupaya menabung ingin berangkat menunaikan ibadah haji di tahun yang diinginkan, ternyata gagal. Bagaimana memaknai kegagalan ini? Apakah kegagalan ini bagian dari nasib yang memang mesti kita terima begitu saja, atau memang ada ketentuan Allah di dalamnya yang membawa hikmah kebaikan yang dengan itu diinginkan kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sebelumnya kita gambarkan? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahum syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini turun untuk memberikan respon pada orang-orang yang belum sepenuhnya semangat mengikuti jihad fisabilillah di medan militer, sehingga ada kecamuk dalam dirinya, ada kekhawatiran, ada ketakutan karena belum memaknai hikmah yang sesungguhnya. Kaidah ulumul Quran mengatakan hikmah itu diambil dari keumuman lafaz, dan keadaannya tidak harus dispesifikkan pada sebabnya maksud keumuman lafaz itu. Kadang kita menghadapi situasi yang gelisah, takut, sedih, nggak enak perasaan, walaupun tidak harus dalam suasana yang sama ikut jihad militer. Gagal ujian, sedih. Gagal wisuda, sedih. Gagal dapat pekerjaan, gak enak, gelisah, sedih. Hal yang sama, perasaan yang serupa. Maka kata Allah, kutiba alaikumul qital. Jika Anda berada dalam situasi itu, maka coba perangi perasaan itu dulu. Tenangkan dirimu, tenangkan hatimu. Jadi kalau ada orang yang menyebut diri Anda gagal, atau Anda memvonis diri, aduh gagal nih, gak lulus nih, tenangkan dulu, tenang. Gelisah itu tidak merubah hasil, marah-marah itu tidak menyelesaikan persoalan, memvonis diri itu tidak menghentikan takdir yang sedang berlangsung. Tenang dulu kata Allah, damaikan dulu hatimu, tenang dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang sedang engkau tidak sukai ini ada sesuatu yang baik bagimu yang belum kau tahu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi di balik yang engkau idam-idamkan itu, yang engkau pengen sekarang, yang divonis gagal itu, yang menurut engkau tidak lulus di dalamnya, ada kurang cocok denganmu. Logikanya apa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu masa depan, lebih komprehensif pengetahuannya, sedangkan engkau itu terbatas pengetahuannya. Yang engkau inginkan mungkin sekarang menyenangkan engkau, tapi boleh jadi
Ada yang tidak cocok besok, ada yang tidak sesuai untuk keluargamu di pekan depan, ada yang gak bagus untuk masa depanmu. Engkau menginginkan yang sekarang menurut pandanganmu. Aku memberikan yang terbaik bahkan untuk masa depanmu. Melamar sekali satu tempat gagal, lamar 2 kali gagal, 7 kali melamar ke tempat yang berbeda gagal. Jangan vonis diri dulu, kata Allah. Tenang dulu, damaikan dulu hatimu. Maka cara pandangnya rubah. Boleh jadi saya tidak mendapatkan itu bukan karena saya gagal. Di situ ada tidak cocok untuk saya. Tapi saya belum tahu hikmahnya apa. Tiba-tiba Anda melamar di tempat yang ke-8, di tempat yang tidak pernah Anda duga, sering Anda lewati, dekat dengan tempat tinggal Anda, tiba-tiba diterima. Pekerjaannya justru memudahkan Anda, tempatnya lebih dekat dengan tempat tinggal Anda, bisa nengok kadang-kadang keluarga dengan baik, bisa membuat keadaan lebih nyaman, bisa terjaga dengan keluarga. Baru sadar setelah yang ke-8. Oh, ini rupanya saya ditolak di beberapa tempat. Itu bukan untuk menunjukkan saya gagal, tapi kalau saya bekerja di sana, berapa jarak yang dibutuhkan, jam berapa mesti saya bangun. Saya berhadapan dengan situasi yang sulit di jalan. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada istri dan anak saya? Bagaimana mengeceknya? Kadang kita baru mengetahui itu setelah kejadian berlangsung, setelah mendapatkan hal lain yang tidak kita duga sebelumnya, baru kita menyadari hikmahnya. Disitulah penting cara kita membaca takdir. Jika ada yang kita sebut atau orang lain sebut dengan kegagalan, seyoganya itu bukan gagal, itu jembatan kasih Allah yang mengantarkan Anda pada anugerah yang lebih besar yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Hikmahnya akan terbuka setelah kita mendapatkan hal yang tidak pernah kita duga itu. Ini jembatan pertama. Jadi, sebetulnya kalau ada cara pandang seperti ini, kita netral menyikapi kehidupan. Yang penting ikhtiarnya yang sempurna. Belajar menghafal Quran. Ingin hafal 1 halaman, gagal lagi. 1 halaman, gagal lagi. 1 halaman, gagal lagi. Ternyata yang diinginkan oleh Allah itu bukan hafalnya dulu. Bagus dulu makhrajnya. Bagus dulu sifat dan hurufnya. Sehingga ketika bagus, sudah sempurna, hafal yang 1 halaman ini, yang 10 halaman berikutnya akan menjadi mudah karena sudah gampang, sudah biasa. Jadi, tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, enggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal, menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Nah, hanya istilah yang disebutkan manusia seringkali disisipi, ditunggangi oleh setan, memberikan pesimis dalam diri kita, sehingga memvonis, ini saya enggak mampu mengerjakan ini. Padahal bukan itu maksudnya. Sebagai hikmah besarnya Allah ingin menyampaikan dengan tegas dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Maka ketika kita mengalami kegagalan, jangan bersedih, jangan gelisah dengan apa yang tidak bisa diraih. Allah sudah menetapkan tugas kita menjalani dengan tenang. Cari hikmahnya.
Tapi kalau kita bergeser cara pandang memahami segala hal, kalau gagal, saya memang gak mampu, maka setan mempengaruhi kita pada akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah pada anugerah yang sebetulnya sedang Allah siapkan untuk kita. Nah, inilah di antara ayat-ayat Al-Quran yang memberikan motivasi kepada kita dengan merubah cara pandang kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini berubah menjadi sesuatu yang kurang baik dalam pandangan kita, padahal disiapkan dalam keadaan baik karena salah memandang saja. Sekali lagi, tidak ada yang disebut kegagalan secara hakikatnya, tapi kegagalan yang seringkadang dialami sesungguhnya adalah jembatan kasih sayang Allah yang mengantarkan kita pada takdir yang lebih baik sesuai dengan maslahat yang kita butuhkan di dunia dan akhirat. Kita mungkin pengen dunianya baik, tapi doa kita kan pengen ke surga. Maka Allah arahkan pada dunia dan akhirat yang lebih baik. Boleh jadi untuk akhirat baik, tapi Anda sering meminta juga pengen dunianya nyaman, maka diarahkan oleh Allah pada sisi yang mengandung kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Lebih daripada itu, kita senantiasa tidak lupa bermohon sebelum mengerjakan segala sesuatu untuk meminta kemudahan, kelancaran, dan keridhaan yang sempurna untuk diri kita, untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita atas karunia dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.